Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak. Nah, pada pagi hari ini anak-anak semua daring belajar di rumah ya, atau hari Sabtu ini. Nah, guru kembali mengingatkan dimanapun anak-anak berada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih membahas tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3 ya. Energi alternatif pembelajaran yang ke-6. Nah, ini adalah pembelajaran terakhir dari subtema 3 dari tema 6. Nah, di sini kita membahas ada 3 materi: membaca intensif, menghitung lama waktu, hak dan kewajiban di sekolah. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia membaca intensif. Agar dapat menyerap semua informasi dari sebuah bacaan, kita bisa menerapkan cara membaca secara intensif. Nah, pengertiannya, membaca intensif atau membaca cermat merupakan salah satu kegiatan membaca yang dilakukan secara hati-hati dan teliti. Nah, tujuan dari membaca intensif ini adalah untuk memahami isi bacaan secara mendalam. Lalu kegunaan membaca intensif adalah untuk memperoleh pemahaman sepenuhnya terhadap isi bacaan atau buku yang dibaca. Nah, ini arti dari membaca intensif ya anak. Membaca intensif ini sangat penting untuk menggali informasi lebih dalam ya. Kita lebih konsentrasi dan lebih bisa cermat memahami isi bacaan yang ada dalam buku. Nah, dengan membaca intensif tentunya kita dengan mudah memperoleh informasi penting, memahami isi bacaan secara mendalam dari seluruh bacaan yang anak-anak baca tersebut. Nah, dari buku maupun dari teks. Nah, tentu kegunaannya yaitu saat anak-anak membaca intensif, anak-anak lebih dapat sepenuhnya memahami isi bacaan tersebut. Ya anak-anak, berikutnya, matematika menghitung lama waktu. Ibu memiliki cairan pembersih lantai yang dapat digunakan untuk mengepel lantai 12 kali. Jika ibu mengepel 2 kali sehari, berapa hari cairan pembersih lantai dapat digunakan? Nah, jawabannya, cairan pembersih lantai yang dapat digunakan untuk mengepel lantai 12 kali. Jika ibu mengepel 2 kali sehari, maka cairan pembersih lantai dapat digunakan selama 12 hari dibagi 2 kali sehari ya anak-anak, jadi 6 hari. Di sini ada tugas anak-anak ya. Anak-anak silakan membuka buku fokus tematiknya, tematik tema 6 ya anak-anak, halaman 72. Nah, di situ ada nomor 1, 2, dan 3 ya anak-anak. Ada berapa? Oke, ada 2 soal di situ, nomor 1 dan 2. Nah, silakan anak-anak kerjakan di buku tugas tematiknya, lalu dikumpulkan di classroom. Anak-anak jangan lupa untuk selalu
menulis nama lengkap, nomor absennya, dan kelasnya ya. Oke, sekarang pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nah, tentu anak-anak sudah tahu ya apa hak dan kewajiban anak-anak di sekolah. Sudah pernah Bu Guru bahas sewaktu kita PTM bagi anak-anak yang sudah PTM ya. Sebagai anggota sekolah, kamu juga memiliki hak dan kewajiban saat di sekolah. Ayo kita pelajari apa hak dan kewajibanmu di sekolah. Hak kamu di sekolah. Nah, hak anak-anak di sekolah itu yang pertama, mendapat penilaian hasil belajar. Kedua, mendapat perlindungan saat jam belajar. Ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Nah, itu hak anak-anak di sekolah ya. Nah, lalu kewajibannya anak-anak di sekolah. Yang pertama, menaati tata tertib sekolah. Kedua, menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Ketiga, hormat dan patuh pada guru. Nah, anak-anak juga sudah tahu ya bahwa hak dan kewajiban itu dilakukan dengan seimbang. Jika anak-anak ingin mendapatkan hak atau penilaian hasil belajar dari guru, maka anak-anak harus melakukan kewajiban anak-anak terlebih dahulu, yaitu mengerjakan tugas itu dengan baik sampai selesai, lalu meminta penilaian dari ibu dan bapak guru. Nah, itu hak anak-anak ya. Selesai dikerjakan, tentu anak-anak berhak untuk mendapat penilaian dari guru. Seperti itu. Nah, saat anak-anak belajar juga, anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan saat jam belajar. Nah, seperti itu perlindungan saat jam belajar ini yang dimaksud, yaitu anak-anak merasa aman dan diajar oleh bapak dan ibu guru dengan baik, seperti itu, tidak ada kekerasan ataupun lain-lainnya. Jadi anak-anak merasa aman dan nyaman di kelas, selalu dalam pantauan bapak dan ibu guru ya. Lalu yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Nah, fasilitas di sekolah tentu sudah ada ya anak-anak. Anak-anak berhak untuk mendapatkan meja untuk belajar, lalu kursi, lampu. Nah, saat panas anak-anak bisa menggunakan kipas angin atau AC yang sudah disediakan di sekolah. Nah, lalu kewajiban anak-anak di sini menaati tata tertib sekolah. Nah, tentu kewajiban anak-anak yaitu datang tepat waktu, saat belajar anak-anak tertib seperti itu. Lalu yang kedua, menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Nah, fasilitas ini ada banyak di sekolah ya anak-anak, seperti meja bangku, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh dirusak atau dicoret-coret ya anak-anak. Jadi, anak-anak di sini tetap menjaganya supaya tetap bersih seperti itu. Seperti bangku dan meja anak-anak tidak boleh untuk dicoret-coret ya. Hanya sini bangku dan meja anak-anak khusus untuk anak-anak belajar seperti itu, untuk anak-anak dapat menulis. Jadi tidak boleh dirusak, dicoret-coret, karena itu akan membuat bangku dan meja menjadi kotor seperti itu ya anak-anak. Lalu yang ketiga, hormat dan patuh pada guru. Nah, saat bapak dan ibu guru sudah menjelaskan materi lalu anak-anak mengerjakan tugas, nah anak-anak harus kerjakan seperti itu, kerjakan dengan baik sampai selesai. Nah, itu seperti hormat dan patuh pada guru ya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.